غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله مسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي كتب علي وللمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام عليك خذ بيدي كاللهف التي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي كاللهف التي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي كاللهف التي أدركني ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب أبدل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله أبدل قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله غفر عبدا من قال لا إله إلا الله 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 لا إله
محمد رسول الله كلمة الحق يا لنا يا وعلينا ولكم إن شاء الله تعالى برحمتك من الآمين الفاتحة لحضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سمع الأرواح جميع شيخنا ومعلمنا سمع الأرواح آبائنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وخالاتنا وأهلنا وبرادتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لرسول الله وعلى من وسيدنا أبي عمر وعلى من وشيخنا محمد رضي وعلى من وصلنا صالح وأن الله يرزقنا علم النافع والعمل الخالص المقبول والتعليم على الهدى ويسير بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي علينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bab keempat, luruskan amal dan akidah. Bab keempat, meluruskan amal dan akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif wa nafa'ani bidarin amin nawayna ta'ala wa ta'allu wa tadhkir wa tadabkur wa nafar wa intiba wal ibadah bistibadah bi kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam wa tamasuk bi wa sawabi wal khairi fi ma rasulullah ta'ala subhanaka la ilma innaka antal alimul hakim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita malam ini bisa duduk dan kumpul dalam suatu majlis ilmu dan zikir. Mudah-mudahan duduk kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam baru kita haturkan kepada imam kita, qudwah kita, nabi kita yang selalu membawa kita ke jalan yang terbaik, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bi dawamillah wa ala alihi wa sahbihi. Bab keempat, meluruskan amal dan akidah. Bersegera mengamalkan kebaikan, bersegera mengamalkan kebaikan-kebaikan, rajin dalam beribadah dan terus-menerus dalam ketaatan adalah kebiasaan para nabi dan para wali pada awal sampai akhir hidup mereka, sebab mereka adalah yang paling memiliki ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Atas demikian serta paling taat dan paling takut kepadanya. Kesungguhan seseorang hamba serta ibadahnya kepada Tuhannya selalu berkaitan dengan kadar kecintaan kepadanya.
sedangkan kecintaan kepadanya mengikuti ma'rifah. Jadi semakin besar ma'rifat seseorang tentang Tuhannya, semakin besar pula kecintaannya kepadanya, dan semakin banyak pula ibadah yang ditujukan kepadanya. Apabila kesibukan mengumpulkan harta benda duniawi dan mengikuti hawa nafsu menghilangi engkau dari mengerjakan wirid-wirid dan menggiatkan diri dalam berbagai ibadah, usahakanlah dengan sungguh menyediakan saat-saat tertentu pula di penghujung hari. Jadi Al-Imam Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau menasihatkan kepada kita berataan bersegera mengamalkan kebaikan-kebaikan, rajin dalam beribadah, terus-menerus dalam ketaatan adalah kebiasaan. Amalan-amalan, kebaikan-kebaikan dan ibadah yang terus kontinu dan ketaatan kepada Allah itu gawian kebiasaan para anbiya dan para kekasihnya Allah. Karena apa? Karena mereka sudah mengetahui nikmat yang mereka kerjakan, yang mereka taati berbuah manis. Sama kayak kita halnya, apabila kita melakukan sesuatu pekerjaan urusan duniawiyah, kalau kita kontinu terus menerus hari-hari kita mengerjakan amalan pekerjaan duniawiyah, satu hari saja tidak kerja, maka rasanya beteknya minta ampun. Sumpah. Coba takuni orang yang kebiasaan hari-harinya mereka buka toko. Satu hari saja dia tidak buka toko, rasanya awaknya hancur, rasanya awaknya lalah, ada gawian. Karena apa? Karena kebiasaan dia rajin setiap pagi membuka toko, setiap sore menutupnya. Sama juga hal duniawiyah kita jadikan hal ukhrawiyah. Para aulia-aulia Allah, mereka taat lawan Allah Ta'ala, mereka terus menerus mengamalkan kebaikan kepada siapapun, menebarkan rahmatan lil alamin kepada siapapun, karena mereka mengetahui buah hasil daripada berbuat baik itu. Seorang pekerja keras tidak bakal sukses dan tidak bakal mengejar hasil yang baik apabila dia tidak bekerja keras. Akhirnya apa? Kerja kerasnya membuahkan hasil. Akhirnya dia memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki harta, apapun yang dia inginkan dia dapat karena hasil kerja keras. Begitu juga urusan ukhrawiyah, para wali-walinya Allah, para nabi-nabinya Allah, mereka taat lawan Allah Ta'ala, mereka selalu berbuat dan beramal baik karena mereka melihat buah dan hasilnya. Memang ibadah dan amalan-amalan itu kadang-kala diamalkan cuma 1 hari, 2 hari. Tapi apabila kita ingin merasakan buahnya, kita amalkan terus-menerus dengan istiqamah kita, maka rasakan kenikmatan yang kita amalkan itu. Biasanya kadang-kala amalan-amalan apapun, apabila kita ada merasakan buahnya belum kontinu. Sama orang kayak ingin berbuat maksiat, dia tidak tahu tempatnya di mana pun, ya, ada malu lagi karena dia merasakan hilang rasa malunya di tempat manapun dia melakukan maksiat. Tapi pula kesungguhan seorang hamba serta ibadahnya kepada Tuhannya selalu berkaitan dengan kadar kecintaan kepadanya. Jadi para anbiya, para aulia, mereka merasakan kenikmatan tadi karena mereka dalam hatinya ada kecintaan sudah.
ada kenikmatan. Sedangkan kecintaan kepadanya mengikuti ma'rifat, jadi semakin besar kenalnya seseorang Tuhan kepada Tuhannya, tentang Tuhannya, semakin kecintaan kepadanya mengikuti ma'rifat. Apabila kesibukan mengumpulkan harta benda duniawi dan mengikuti hawa nafsu menghalangi engkau dari mengerjakan wirid dan menggiatkan diri dalam berbagai ibadah, usahakanlah dengan sungguh menyediakan saat-saat tertentu pula. Kalau saat ini kita ini sibuk dengan urusan dunia, sampai hal ibadah kita banyak yang kita tinggalkan dan kita lupakan. Nah, kayak apa caranya? Bagi waktunya. Jangan sampai dalam hidup ini ibadah Allah Ta'ala kan terlalu. Orang yang beribadah Allah Ta'ala berarti orang itu bersyukurlah Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang kadang mau beribadah Allah Ta'ala berarti orang itu kadang mau bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Ya sibuk banarna gawian hari-hari. Tapi urusan sembahyang 5 waktu mudahnya dia meninggalkan. Beri waktu. Kalau sudah saatnya waktunya datang, azan, saat datang sholat, ya sholat dulu. Baru teruskan pekerjaan. Karena rezeki seseorang itu kada kemana. Kalau memang rezekinya kita segitu, ya segitu dapatnya. Biar kita bekerja 24 jam kada henti-henti. Kalau memang sudah dapat situ, ya situ. Nah, di sini kita perlu perhatikan. Ibadah amaliyah kita beri waktu-waktunya. Jangan sampai ibadah kita terlalaikan. Contoh, kita begawi, baik di perusahaan, baik di toko orang, baik bekerja dimanapun. Apabila gawian pekerjaan kita melalaikan kita dengan ibadah kita, apalagi tentang sholat kita ambil. Begawi di mall, begawi di toko Cina, melarang kita sembahyang, kita ambil. Jangan sampai gara-gara gawian itu meninggalkan kewajiban kita Allah Ta'ala. Tapi ini biasanya apabila sudah tertanam dalam hati orang ma'rifat cintalah Allah Ta'ala. Banyak alumni-alumni kita di Darul Amin ini, mereka berani meninggalkan pekerjaannya yang mana pendapatannya hampir 5 juta satu bulan. Dia berhenti dari pekerjaan gara-gara merasa lalai daripada sholat 5 waktunya. Ini contoh konkret. Karena apabila dia masa mudanya sudah menuntut ilmu dan tahu ibadah itu begitu berharganya, dan apabila meninggalkannya begitu besarnya dosa yang dia lakukan. Banyak alumni-alumni kita. Contoh aja pada saya jauh-jauh. Siapa namanya orang yang tahu di sini, Jayan, Ahmad Jayan tuh. Dia kerja sama Cina di mana itu, Gunung Sipang sebelah di sana. Bangkal. Kerja sama Cina. Dia minta izin hendak hadir haul atau kursus kumpul. Ada diberi izin oleh Cinanya. Sudah dia diam. Pas yang hari kedua minta izin lagi. Waktu Habib Umar datang di Palangkaraya, kaya dapat izin lagi. Ampinya. Padahal pendapatannya banyak, gajinya banyak. Hakun berkhidmat di Darul Amin sini dia. Ini contoh yang mereka apabila sudah di dalam dirinya tertanam cinta lawan Allah Ta'ala, akhirnya apa? Kerjaan-kerjaan yang mereka lakukan berani meninggalkan demi Allah Ta'ala. Banyak. Ketua alumni Darul Amin, contohnya juga
Kita buka-bukaan masalah seperti ini. Di kerjaan di mana? Dapat gawian, dapat pekerjaan di seperti membaiki tower handphone itu, sinyal-sinyal telepon itu. Gajinya gagal. Hampir kadang ujarnya bisa 7 juta sampai 10 juta. Dia berhenti dari pekerjaan itu karena terganggu sholat 5 waktunya. Kadang para habis sudah asar hanya sembahyang, merasa kada nyaman, ampih dari gawian urusan dunia itu. Ini pelajaran untuk kita. Tapi Pak, apakah mati orang seperti itu? Ada mati. Karena rezeki seseorang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Hatta binatang yang melata di alam jagat raya ini ada sudah rezekinya. Semut yang kecil ada rezekinya. Paling kecil daripada semut apa? Tungau. Tim pijit tungau itu ada rezekinya. Apa yang dimakan? Hah? Darah-darah kita. Sudah. Tidak usah menyambat orang lain. Kalau lawan kita masih belum pas lawan orang. Itu pelajaran untuk kita. Binatang yang sekecil apapun dia ada rezekinya. Tanaman, pohon dan lain-lain ada rezekinya masing-masing. Nah, disinilah jangan sampai pekerjaan urusan dunia, kata Al-Imam Al-Haddad, sampai melepaskan hal ibadah kita. Akhirnya apa? Apabila orang yang sudah fokus dengan dunianya, untuk urusan ukhrawiyahnya jarang ia lakukan. Dia apabila dia sumpah, apabila dia dapat masalah, dia larinya bukan kepada Allah lagi. Dia larinya bukan kepada para ulama lagi. Dia larinya kepada siapa? Kepada hal-hal yang membuat tambah dia lalai lawan Allah Ta'ala. Ini perlu diperhatikan, pelajaran untuk kita beratang. Pokoknya apapun pekerjaan kita, jangan sampai ketaatan kita lawan Allah Ta'ala lepas. Sembahyang itu bukan di pondok saja. Sembahyang 5 waktu bukan di pondok saja. Di luar pondok pun sembahyang. Apabila kita sudah memasuki syarat daripada seorang balik dan kita sudah masuk fitrah seorang Islam, kita mengamalkannya, menjalankannya, akhirnya berbuah yang manis yang kita dapat apabila kita menjalankan hak-haknya Allah Ta'ala. Kita pun maaf emosional dengan orang yang menghina Nabi Muhammad, marah dengan menghina orang dengan menghina Nabi Muhammad. Tapi kita sendiri sebagai Muslim kadang berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad. Tapi kita sendiri sebagai seorang Muslim kadang menjalankan surah Nabi Muhammad. Di hadapan orang kafir kita mau pakaian orang kafir. Di hadapan orang kafir ditawari minuman keras kita minum. Akhirnya apa? Di saat orang kafir menghina Nabi kita tidak mau apa-apa lagi. Kita mau apa? Mau marah? Apa kita lawan? Sedangkan pekerjaan yang dilarang oleh Rasulullah kita jalankan. Kita bakawan orang non-muslim. Ini toleransi Ustaz. Oke, toleransi. Tapi toleransi ada batas. Kalau ditawari oleh orang non-muslim, kita punya kawan dengan minuman khamar, dengan apapun, towak dan lain-lain, kita menegak ulun seorang muslim. Tapi kadang ada orang non-muslim aja, wah ini orang muslim seorang yang rusak sudah, yang menggawinya. Lihat bandar-bandar narkoba, rata-rata orang Islam. Ini akibat apa? Akibat mereka sudah menjauhi daripada ajaran Nabi besar Muhammad SAW.
Coba kita lihat pemain bola, mungkin orang yang kenal dengan pemain bola yang muslim, bisa ditawarkan minuman khamar, dia tolak, saya seorang muslim. Ini hebat. Ditawarkan anggur, siapa itu? Ribery itu dari pemain Jerman ya? Hah? Prancis lah, Ribery. Nah, itu ditawari minuman oleh kawan-kawannya, dia tolak, saya seorang muslim. Ajar kami tidak membenarkan minuman khamar. Itu yang bagus. Kadang yang mana mereka orang hidup di negeri minoritas, mereka lebih menjaga dibanding seorang muslim yang hidup di negeri mayoritas. Di negeri mayoritas seorang muslim tidak menjaga hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Malah dia merasa bangga. Dia minum khamar itu. Karena tahu di tempat mana lagi, ada punya aib lagi, kadang merasa ada punya dosa lagi. Alhamdulillah tadi ada yang sampai di pinggir masjid minum khamar, ada yang sampai di dalam masjid, ada yang sampai di dalam musola, bahkan di tempat penuntut ilmu. Mereka tidak malu lagi melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Di penghujung hari saat-saat itu dapat engkau isi dengan bertasbih. Waktu-waktu yang kosong setelah kita bekerja aktivitas hari-hari kita, gunakan untuk bersemangat mengucap zikir. Baik subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Jangan sampai kata minimal 5 waktu setelah sholat baca wirid selesai. Alhamdulillah, subhanallah, Allah akbar. Atau apalagi di bulan Rabiul Awal ini sampai puluhan ribu kan sudah kita sholawat Rasulullah. Atau belum pernah lalu sholawat Rasulullah. Di bulan Rabiul Awal kita sudah kesana kemari, pulang undangan, berangkat, hadir, duduk. Tapi lidahnya jarang sekali sholawat dengan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ingin kenal sama kita? Bagaimana Rasulullah ingin memimpikan dirinya kepada kita? Kita aja malas menyebut asmanya. Makanya biasanya guru kita Sayyidina Umar kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal ditekankan santri-santrinya untuk selalu jangan sampai lepas waktunya apabila ada waktu kosong bersalawat lawan Nabi besar Muhammad SAW. Pokoknya kalau sudah Rasulullah kenal lawan kita nyaman tuh hidup. Kalau Rasulullah kenal lawan kita nyaman itu. Tapi mana mungkin Rasulullah bisa kenal lawan kita? Ada orang yang mimpi sama Rasulullah, tapi Rasulullah tidak menoleh. Tanya Rasulullah kenapa? Biar menoleh. Ujar Rasulullah itu sedikit pangsalawatan aku, boleh aku menolehkan. Sifat dari sholat itu banyak. Ada macam-macam, ada sholawat Fatih, ada sholawat macam-macam. Tergantung kita. Ini kita tanggal 15 Rabiul Awal, 15 November ini. Maulid Agung di Darul Amin ini. Apa yang kita lakukan untuk menyenangkan Rasulullah? Kita tidak mampu dengan dana, kita punya tenaga. Kita tidak mempunyai tenaga, apa yang kita bantu? Pokoknya harus ada kita mewakafkan diri kita untuk Rasulullah. Jangan sampai kita merayakan hari lahir Rasul karena lalu ingin berbuat bukti cinta kita dengan Rasulullah. Bukti akan apa? Tanggal 15 ini kita mulai Maulid Agung di Darul Amin. Apa yang kita lakukan supaya senang Rasulullah kita? Lihat sampah, lihat asrama. Oh, kita perlu bersolid asrama kita. Harus kita rapikan asrama kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Itu kita lihat punya ading kalau ulang tahun, rumah ada mungkin rumah kita itu kotor. Seandainya ada karung di rumah, ada tilang susun tinggi. Hari ulang tahun ading kita, mungkin mama atau kita nyuruh, nak pinggirkan tilangnya, nak pinggirkan karungnya. Kadang nyaman dilihat.
Hanya itu jua hari lahirnya Rasulullah, ulang tahun kelahiran pemimpin agung kita Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita buktikan oleh beliau? Sampaikan rasa syukur kita. Kalau kita ditarik di sana biasanya ada lomba pawai. Ada pawainya menyambut lahirnya Rasulullah. Kayaknya yang dari Indonesia, dari Pulau Jawa memperagakan silatnya, dari Pulau Kalimantan sama daerah Indonesia bisa satu di Indonesia ini memperlakukan atraksi untuk di hadapan Sayyidina Nabi Umar. Kayaknya dari Afrika apa dakwah Islamnya di sana masuknya? Dakwanya dari Australia apa? Dari Amerika apa? Dari berbagai negara itu memperlihatkan, membuktikan bukti cinta mereka lawan Rasulullah dengan berbagai macam cara. Itu di Hadramaut sana, di Darul Mustafa. Kalau dari Indonesia kita dengan gaya wali songoknya, ya 9 aulia Allah, mereka masuk ke Indonesia berdakwah. Yang dari Afrika mereka dengan gayanya mereka kayak apa Islam masuk ke Afrika sana. Bagaimana Malaysia masuknya Islam. Itu mereka perlihatkan untuk apa? Bukti menghibur akan lahirnya hari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan apa istilahnya di acara lima sebagai Allah jangan tidak ada harganya. Jadikan arti bagi kita sendiri. Ada sedikit barang yang ada di kiriman saya mau kembali suruh bacakan. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulid Nabi Muhammad SAW, kana rafiqi fil jannah." Barang siapa membelanjakan 1 dirham untuk mengatakan pembacaan maulid Nabi, maka ia akan menjadi temanku di surga. Itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Sayyidina Umar apa berkata tentang hari lahir Nabi Muhammad, "Man 'azama maulidin Nabi SAW, faqad ahya Islam." Barang siapa mengagungkan maulid Nabi SAW, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam. Berkata Sayyidina Utsman ulang, apalagi perkataan Sayyidina Utsman, sahabat Rasulullah, "Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulid Nabi SAW, faka'annama syahida ghazwa Badar wa Hunain." Barang siapa membelanjakan 1 dirham untuk mengadakan pembacaan maulid Nabi, maka seakan-akan ia ikut serta menyaksikan perang Badar dan Hunain. Sayyidina Ali pun berkata, "Man 'azama maulidin Nabi SAW wa kana sababan li qiraati la yakhruj minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab." Barang siapa mengagungkan maulid Nabi dan ia menjadi sebab dilaksanakannya pembacaan maulid Nabi, maka tidaklah ia keluar dari dunia melainkan dengan keimanan dan akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Imam Hasan Basri berkata, "Wadattu law kana li mislu jabal Uhud zahaban fa anfaqtahu ala qiraati maulid Nabi SAW." Aku senang sekali, kata Imam Hasan Basri, seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka aku akan membelanjakannya untuk kepentingan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Imam Junaid Al-Baghdadi beliau pernah berkata, semoga Allah membersihkan sir hasilnya, dan berkata, "Man hadara maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adama qadarahu faqad faza bil iman." Barang siapa menghadiri peringatan maulid Nabi dan mengagungkan derajat beliau, maka sesungguhnya ia akan memperoleh kebahagiaan dengan penuh keimanan. Imam Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan, "Man hayya ta'aman min adil qiraati maulid Nabi SAW wa jama ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tahkhuru wa ta'attaru ta'ziman li maulid Nabi SAW, hasyarallahu yaumal qiyamah ma'al firqal ula minan nabiyyin wa kana fi 'ala iliyyin." Imam Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan, barang siapa menyediakan makanan untuk pembacaan maulid Nabi, mengumpulkan saudara-saudaranya, menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru, memasang harum-haruman, memakai wangi-wangian karena mengagungkan kelahiran Nabi SAW,
niscaya Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat bersama golongan orang-orang yang pertama di kalangan para nabi, dan dia akan ditempatkan di surga yang paling atas, yaitu Eliyin. Mudah-mudahan kita mau mengamalkannya. Di hari itu kena bajunya minyak harum, rambut panjang ditatap, dirapiakan, apalagi menyediakan makanan itu apa? Kita ada perlunya menyediakan maksudnya. Kalau ada yang mampu kita memberi siapa kita beri. Maka kayaknya kita menjadi mengalami suatu saat kita akan dikukuhkan di hari kiamat bersama orang-orang yang pemula, yaitu para anbiya, dan kita ditempatkan di surga di paling atas. Mudah-mudahan kita termasuk. Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, "Ma min syakhsin qara'a qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milih au bir au bur au syai'in akhar min al-maqbulat illa zahar fil barakah wa bi kulli syai'in wasala ilaihi min dhalika al-maqul fa innahu yattaribu wa la yastaqiru hatta yaghfirullah li aqli wa in qara'a qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma faman syariba min dhalika al-ma dakhala qalbuhu al-nur wa rahmah wa kharaja minhu al-batil wa illa wa la yamut dhalika al-qalbu yawma tamutul qulub wa man qara al-maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahim asquqa kitta kana aw kanat aw dhahaban wa khalaqat tilka darahim bi ghayriha wa qatu fiha al-barakah wa la yattaqiru sahibaha wa la tabrat wa la tabza yadahu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang membaca maulid Nabi, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ke atas garam atau gandum atau makanan yang lain, melainkan akan tampak keberkahan padanya, dan setiap sesuatu yang sampai kepadanya dimasuki dari makanan tersebut maka akan bergoncang dan tidak akan tetap, sehingga Allah akan mengampuni orang yang memakannya. Dan sekiranya dibacakan maulid Nabi ke atas air, maka orang yang meminum seteguk dari air tersebut akan masuk ke dalam hatinya 1000 cahaya, dan rahmat akan keluar daripadanya 1000 sifat dengki dan penyakit, dan tidak akan mati hati tersebut pada hari dimatikan hati-hati itu. Makanya biasanya bulan maulid banyu dihandap di muka orang lagi membaca syair maulid, supaya Pak banyu yang kita minum tadi mudah-mudahan hilang. Setiap tegukan air tadi masuk ke dalam hati kita, 1000 cahaya timbul dalam hati kita, 1000 dengki keluar daripada hati kita. Jadi hati orang yang senang maulid Nabi dan meletakkan air di depan di acara maulid Nabi, maka terang hati orang itu, di mana hati bisa dimatikan. Barang siapa membaca maulid Nabi pada suatu dirham yang ditempa dengan perak atau emas dan dicampurkan dirham tersebut dengan yang lainnya, maka akan jatuh ke atas dirham tersebut keberkahan, dan pemiliknya tidak akan fakir serta tidak akan kosong tangannya dengan keberkahan Nabi SAW. Jadi maksudnya apa? Ya acara maulid itu bawa duit banyak-banyak, duit banyak-banyak hadir. Untung dari acara maulid itu keluar duit itu tuh kayaknya bertambah terus. Makanya kita lihat guru-guru kita dulu biasanya amun hadir maulid Nabi, duit itu dianak di bawah nih hambal. Jadi amplop, bentuk amplop dianak. Jadi orang baca maulid, ibadah itu ambil lagi simpan. Nah, duit itu berkah. Ada mau habis duit, kita kan berdatang kalau pikir duit harus jawab. Habis duit sakit kepala. Nah, supaya duit bertambah harus bawa duit. Atau bisa se-M duit di rumah tuh, bawa se-M. Kira diajar tanggal 15 nih. Nggak ada minta bantuan, bantu ya. Simpan duit tadi, bawa duit lagi, jadi berkah duit tadi. Karena disalawati. Nah, kita ada bisi guru. Guru kita itu setiap hadir acara maulid Nabi, di mana kita ada membaca acara maulid Nabi, sini dibawa duit, simpan duit tadi. Bulik duit itu bertambah di sini. Tergantung keyakinan kita masing-masing. Kita cuma mematahkan, tergantung kita mengamalkan kadarnya. Makanya kita pakai imamah, pakai baju putih, sorban putih, yang bagus, punya harum, jangan bau tahi. Acara maulid Nabi bau bawang awak, ada rame ya, pakai Rexona, nah, kita punya harum, seret. Jadi harum keciuman tuh.
Nabi pun kurihing dengan kita. Ini apa? Kadusan Nabi kawan di pinggir jalan dong. Alah jadi corona. Bau-bau bawang. Sedikit lagi, Imam Syafi'i berkata, "Man jami'a li maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya ta'aman wa akhla makanan wa amala ihsanan wa sara sabatan ikrabi ba'asallahu yaumil qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada wa shalihin wa yakunu fi jannatin 'ain." Barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengadakan maulid Nabi, kemudian menyediakan makanan dan tempat serta melakukan kebaikan untuk mereka, dan dia menjadi sebab atas dibacakannya maulid Nabi SAW, maka Allah akan membangkitkan dia bersama golongan siddiqin, orang-orang yang benar, syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan salih, orang-orang yang salih, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga naim. Mudah-mudahan kita benar-benar masuk. Kenapa? Kita dari tanggal 15 mengadakan wadahnya di sini. Kita memakani orang yang hadir, mengundang orang dari pelosok, ikutnya Waringin Timur ini orang Sampit, orang kecamatan di Sampit, kita undang, beratan hadir, mereka duduk, kita siapkan tempatnya, kita beri makan, dan kita kayaknya di hari kiamat dikumpulkan dengan orang-orang syuhada, itu harapan kita beratangnya lah. Makanya istilahnya bantuan orang tua kita manfaatkan untuk memeriahkan acara Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan sedikit daripada bantuan itu mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wasallam. Bi qatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.